Welcome to Heroes Troops Evolved. Deploy in 5 seconds. Troops have deployed. Halo semua, kembali lagi di channel yang gak jelas ini. Dan saya ucapkan selamat datang para kaum putus asa, para kaum yang berprinsip seperti aspal, yang diinjak tetap diam, melukai tanpa bergerak. Hari ini saya mencoba karakter Lubu. Di sini dia tipe STR atau dia dekat, fighter yang lebih cenderung ke tank. Menariknya Lubu di game ini skill combo lebih ke stun dan cooldownnya juga cepat. Lubu ini punya 3 skill aktif, 1 stun, 1 damage area, 1 ulti, dan ditambah lagi 1 skill pasif yang berfungsi sebagai menambah damage. Untuk selanjutnya, siapakah Lubu ini? Kita langsung berchat ria saja. Mbak, ayo kerja. Lubu, nama kehormatannya, Feng Xian, adalah seorang jenderal militer dan panglima perang yang hidup pada akhir dinasti Han Timur di Kekaisaran Tiongkok. Awalnya karirnya, ia bawahan dari panglima perang kecil Ding Yuan. Ia mengkhianati dan membunuh Ding Yuan dan membelot ke Dongzhuo. Panglima perang yang mengendalikan pemerintah pusat Han di awal 190-an. Pada tahun 192, dia berbalik melawan Dongzhuo dan membunuhnya. Setelah itu ia dihasut oleh Wang Yun dan Sisun Huikon, tetapi kemudian dikalahkan dan diusir oleh pengikut Dongzhuo. Dari tahun 192 hingga pertengahan tahun 195, Lubu mengembara di sekitar Cina, Tengah dan Utara, berturut-turut mencari perlindungan di bawah panglima perang seperti Yuan Shu, Yuan Shao, dan Zhang Yang. Pada tahun 194, ia berhasil menguasai provinsi Yan dari panglima perang Cao Cao dengan bantuan dari pengkhianat dari pihak Cao. Tetapi, Cao mengambil kembali wilayahnya dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 196, Lubu berbalik melawan Liu Bei yang telah menawarkannya perlindungan di provinsi Shu dan merebut kendali provinsi dari tuan rumahnya. Meskipun dia telah menyetujui aliansi dengan Yuan Shu sebelumnya, dia memutuskan hubungan dengannya setelah Yuan mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar pengkhianatan terhadap Kaisar Xian dari Han dan bergabung dengan Cao. Namun, pada tahun 198, ia berpihak pada Yuan Shu lagi dan diserang oleh pasukan gabungan Cao dan Liu, yang mengakibatkan kekalahannya pada pertempuran Siapi pada tahun 199. Ia ditangkap dan dieksekusi atas perintah Cao. Meskipun Lubu digambarkan dalam sumber-sumber sejarah dan fiksi sebagai seorang pejuang yang sangat perkasa, ia juga terkenal karena perilaku temperamentalnya. Dia beralih kesetiaan yang tak menentu dan bebas mengkhianati sekutunya. Dia selalu curiga terhadap orang lain dan tidak bisa mengendalikan bawahannya. Semua faktor ini pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Dalam novel sejarah abad ke-14, Romance of the Three Kingdoms, detail hidupnya didramatisasi, dan beberapa elemen fiktif termasuk romansanya dengan gadis fiksi Diao Chan.
Ditambahkan untuk menggambarkannya sebagai pejuang yang hampir tak tertandingi yang juga kejam dan impulsif kasar kehilangan moral. Ada dua biografi resmi Lu Bu. Yang pertama ada dalam catatan tiga kerajaan, Sang Wozi, yang ditulis oleh Chen Shou pada abad ketiga. Pada abad kelima, Pei Songzi memberi anotasi pada Sang Wozi dengan memasukkan informasi dari sumber lain ke karya asli Chen Shou dan menambahkan komentar pribadinya. Biografi kedua Lu Bu ada dalam kitab Han Akhir, Hou Hansu, yang disusun oleh Fan Ye pada abad kelima. Penampilan fisik Lu Bu. Tidak ada deskripsi tentang penampilan fisik Lu Bu dalam catatan sejarah. Tercatat bahwa ia mengkhususkan diri dalam memanah dan menunggang kuda, serta memiliki kekuatan fisik yang besar. Dia dijuluki Jenderal Terbang karena kecakapan bela dirinya. Dia juga memiliki kuda yang kuat yang dikenal sebagai kelinci merah. Cao Menzuan mencatat bahwa ada pepatah pada saat itu untuk menggambarkan Lu Bu dan kelinci merah di antara manusia, Lu Bu di antara kuda, Citu atau kelinci merah. Sedangkan untuk series fiksinya, Lu Bu digambarkan berpenampilan tinggi dan bermartabat, berpenampilan agung dan menakjubkan. Memegang Fangtian Huaji. Fangtian Huaji adalah nama yang diberikan untuk senjata Lu Bu dalam novel. Itu diterjemahkan sebagai penusuk langit. Rambut yang ditarik ke belakang dan dikenakan hiasan kepala emas, mengenakan jubah perang bermotif bunga. Terbungkus dalam pelindung, tubuh yang dihiasi dengan gambar Nidni adalah makhluk yang mirip singa dalam mitologi Tiongkok. I'm almost there. Mengenakan ikat pinggang berharga yang dihiasi dengan gambar singa. Circet tentang pertempuran Siapi. Di sekitar akhir tahun 197 atau awal tahun 198, Lu Bu memihak Yuan Shu lagi. Dan dia mengirim Gao Sun untuk menyerang Liu Bei di Xiaopei. Gao Sun mengalahkan Liu Bei serta bala bantuan yang dikirim Cao Cao untuk membantu Liu Bei. Kemudian, Cao Cao secara pribadi memimpin kampanye melawan Lu Bu dan mengepung Siapi. Dia menulis surat kepada Lu Bu, menjelaskan manfaat dari tunduk dan konsekuensi dari melakukan perlawanan. Lu Bu ingin menyerah. Tetapi Chen Gong dan yang lainnya tahu bahwa mereka telah menyinggung Cao Cao ketika mereka mengkhianatinya sebelumnya, jadi mereka mendesak Lu Bu untuk mengubah keputusannya. Ketika tentara Cao Cao mencapai Pengcheng, Chen Gong memberitahu Lu Bu, "Kita harus menyerang musuh sekarang, karena pasukan kita telah beristirahat dengan baik sementara musuh lelah. Kita pasti menang." Lu Bu menjawab, "Mengapa kita tidak menunggu mereka menyerang terlebih dahulu? Setelah itu kita akan menghancurkan mereka di Sungai Si." Ketika serangan Cao Cao meningkat dalam intensitasnya, Lu Bu naik ke menara Gerbang Putih Bai Menlou, platform penglihatan di atas gerbang utama di selatan Siapi, dan memberitahu anak buahnya, "Cao Cao telah tidak ada niat untuk mencari masalah denganmu. Aku harus menyerah pada Tuan yang bijaksana." Chen Gong berkata, "Cao Cao pengkhianat bukanlah Tuan yang bijaksana. Menyerah padanya seperti memukul batu dengan telur," kata Chen Hong. Lu Bu mengirim Su Si dan Wang Kai untuk meminta bantuan mendesak dari Yuan Shu. Yuan Shu berkata, Lu Bu menolak mengirim putrinya ke sini, jadi diperkirakan dia akan menemui ajalnya. "Mengapa dia mencari bantuan dariku lagi?" Su Si dan Wang Kai menjawab, "Jika Yang Mulia tidak menyelamatkan Lu Bu, Anda akan menghadapi kehancuran Anda sendiri. Jika Lu Bu dihancurkan, Yang Mulia akan menjadi yang berikutnya." Yuan Shu kemudian mempersiapkan pasukannya dan menyatakan bahwa dia akan mengirim bala bantuan ke Lu Bu. Sementara itu,
Lubu berpikir bahwa Yuan Shu enggan membantunya karena dia tidak mengirim putrinya ke Yuan Shu. Jadi, suatu malam, dia mengikat putrinya pada dirinya sendiri dan berusaha keluar dari pengepungan. Namun, mereka bertemu dengan tentara Cao Cao, yang menembakkan panah ke arah mereka. Lubu memimpin sekitar 1.000 pengendara keluar kota untuk melawan musuh. Tetapi kalah dalam pertempuran sehingga dia mundur kembali ke Siapi dan tidak berani keluar. Lubu memerintahkan Chen Gong dan Gao Sun untuk membela Siapi, sementara dia secara pribadi memimpin beberapa penunggang kuda untuk menyerang jalur suplai Cao Cao. Namun, sebelum dia pergi, istrinya memberitahunya, "Jenderal, aku tahu kamu ingin menyerang jalur suplai Cao Cao, tapi Chen Gong dan Gao Sun tidak bisa akur satu sama lain. Jika kamu pergi, mereka mungkin tidak bekerja sama dengan baik dalam mempertahankan kota. Jika terjadi kecelakaan, apa yang akan terjadi pada Anda, Jenderal? Saya harap Anda akan mempertimbangkan ini dengan hati-hati dan tidak disesatkan oleh Chen Gong dan yang lainnya. Ketika saya berada di Chang'an, Anda telah meninggalkan saya, tetapi saya berhasil kembali kepada Anda karena Pangsu diam-diam melindungi saya dan membuat saya bersamanya. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya sekarang." Lubu merasa murung setelah mendengarkan istrinya dan tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Chen Gong berkata pada Lubu, "Cao Cao telah menempuh perjalanan jauh dan dia tidak akan bisa bertahan lama. Jenderal, Anda dapat membawa beberapa pasukan dan mendirikan kemah di luar kota, sementara yang lain dan saya akan tetap tinggal belakang untuk mempertahankan kota. Jika musuh menyerang Anda, saya akan memimpin tentara kota untuk menyerang mereka dari belakang. Jika mereka menyerang kota, Anda dapat memperkuat kota dari luar. Dalam 10 hari, persediaan musuh akan habis dan kita bisa mengalahkan mereka dengan mudah." Lubu setuju dengan ide Chen Gong. Namun, istri Lubu berkata, "Dulu, Cao memperlakukan Gong Tai Chen Gong seperti anak yang baru lahir, tapi dia masih melawan mereka dan bergabung denganmu. Sekarang, caramu memperlakukan Gong Tai tidak lebih rendah dari bagaimana Cao Cao memperlakukanmu. Dia dan kamu bermaksud untuk mempercayakan seluruh kota kepadanya, bersama dengan keluargamu, sementara Anda menjelajah sendirian. Jika sesuatu terjadi, aku tidak akan menjadi istrimu lagi." Lubu kemudian berubah pikiran. Yuan Shu tidak bisa datang membantu Lubu. Cao Cao tidak bisa menaklukkan Siapi meskipun menyerang kota dan anak buahnya semakin lelah. Dia ingin membatalkan kampanye dan kembali ke Shu, tetapi penasihatnya Guo Jia dan Sun Yu mendesaknya untuk terus maju. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengarahkan air sungai Yi dan Si untuk membanjiri Siapi. Setelah pengepungan yang berlangsung selama 3 bulan, moral pasukan Lubu turun drastis dan anak buahnya secara bertahap mengasingkannya. Pada tanggal 7 Februari tahun 199, awahan Lubu, Hou Cheng, Song Xian, dan Wei Su menangkap Chen Gong dan Gao Sun, dan kemudian memimpin pasukan mereka untuk menyerah kepada Cao Cao. Lubu dan bawahannya yang tersisa naik ke menara Gerbang Putih dan menyerah ketika mereka melihat mereka telah dikepung. Hou Hansu mencatat bahwa sebelum dia memilih untuk menyerah, Lubu meminta anak buahnya untuk membunuhnya dan membawa kepalanya ke Cao Cao, tetapi mereka menolak untuk membunuh sang jenderal dan memilih mati bersama. Kita akhiri dulu di sini wahai kaum putus asa. Untuk cerita lebih lanjut tentang Lubu ini, silakan Anda sekalian baca sendiri. Untuk tuanku, maaf salah, maksudku, untuk bosku. Saya minta traktiran bebek hitam dan es jeruk. Terima kasih.